Oke, hello guys, ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Academy. Kali ini saya akan membahas mengenai pasar finansial, mungkin terutama di kripto. Saya akan membahas istilah ya yang banyak banget digaungkan di sosial media tentang yang namanya sell in May and go away. Maksudnya jual di bulan Mei dan kabur. Katanya setiap bulan Mei itu pasar finansial, baik itu kripto, emas atau saham itu sering turun harganya ya, sering dump. Kita bahas dulu di sini kemungkinannya kayak gimana, apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya. Nah, kita coba bahas di sini dan jangan lupa sebelum kita lanjut kita subscribe dulu channel Evolution Academy ya. Pendahuluan dulu. Ini di berbagai aset, bulan Mei itu adalah bulan yang dimana harga akan turun drastis. Katanya. Kita nanti bisa lihat. Kenapa? Karena nanti kita bahas ya. Tapi pada dasarnya sering ada istilah jadinya sell in May and go away. Atau jual di bulan Mei lalu kabur. Maksudnya kayak gitu. Kadang ada juga yang nambahin comeback in November. Balik lagi di bulan November. Karena nanti bulan November mulai naik. Ini ada istilah yang sering digaungkan di pasar, terutama di pasar saham di Amerika Serikat mungkin ya. Ini sebenarnya berawal dari tahun 90-an, di mana SP500 atau indeks saham Standard & Poor's 500 di Amerika itu cuma perform 2%an di bulan Mei sampai Oktober. Gitu. Dari bulan Mei sampai Oktober cuma perform 2%, dibandingkan dengan 7%an di bulan November sampai April. Ini sumbernya Investopedia, dan kadang-kadang di bulan Mei itu beberapa market crash kejadiannya di bulan Mei. Kayak gitu. Makanya ada istilah di bulan Mei itu jangan beli gitu. Kayak gitu ya. Tapi sebelum lanjut, mungkin saya akan berikan disclaimer dulu bahwasanya ini bukan financial advice ya. Jangan nanti nyalahin saya kalau misalkan ngeliat konten ini terus loss gitu ya. Konten ini sebagai entertainment, edukasi sedikit, dan lainnya adalah entertainment. Saya bukan financial advisor, di sini saya sebagai orang yang trading ya, bukan profesional trader juga, tapi trading sebagai side hustle. Saya melihat pola ini dan akhirnya memutuskan untuk share ke teman-teman sekalian. Kalau mau ngikut konten ini, tentu saja kalau salah tanggung sendiri ya. Dan investasi di pasar finansial itu resikonya gede. Pastikan kalian siap dengan resiko tersebut. Oke, lanjut ya. Kita lakukan pengamatan chart aja dulu. Bener nggak sih sebenarnya di setiap bulan Mei itu bakal turun? Kita lihat performa 5 tahun terakhir ya. Sekarang tahun 2023, tapi kita lihat dari 2022, karena 2023 bulan Mei baru dimulai. Jadi 2017 sampai 2022 ya. Kenapa? Karena kalau lebih banyak, nggak cukup chartnya sama kebanyakan. Jadi 5 tahun terakhir aja, terus kita lihat aja gitu aja ya. Nah, kita lihat di setiap chart ini apakah di bulan Mei harganya turun atau paling nggak stagnan deh. Gitu aja. Yang dipantau, saya akan memantau Dow Jones, indeks saham Amerika, emas, indeks saham Indonesia, dan Bitcoin. Ada 4 ya. Kita lihat. Pertama Dow Jones dulu. Teman-teman bisa lihat yang warna biru ini adalah di bulan Mei 2017. Lalu yang warna putih ini di Mei 2018. Lalu warna merah 2019. Yang saya tandain warna biru itu maksudnya pas di bulan Mei dia naik. Gitu. Lihat nih, ini naik. Lalu yang warna putih itu stagnan, cenderung stagnan, biasa aja. Gitu. Sementara yang di bulan kalau yang warna merah di bulan Mei itu dia turun. Kayak gitu ya. Terus begitu juga terus-terusan dari 2017 sampai 2022. Nah, di Dow Jones kita lihat dia 2 kali turun, di 2019 dan di 2022. Lalu 2 kali stagnan di 2018 dan 2021 ya. Terus 2 kali naik di 2017 dan 2020. Lalu emas, kita lihat emas 1 kali stagnan di sini di 2017. Terus dia naik 2 kali di 2019 dan 2020. Gitu ya. Terus turunnya ada 3 kali ternyata emas di Mei 2018, lalu di 2021 dan 2022. Jadi untuk emas ada 50% kemungkinan sell in May dan go away itu berhasil gitu ya. Lalu kita lihat IHSG nih sekarang. 1 kali stagnan yaitu di 2021. Lalu 2 kali naik di 2017 dan 2020. Lalu 3 kali turun. Itu di 2018, 2019 yaitu ya, dan 2022.
Jadi buat IHSG juga sell in May on go away berhasil, 50% kemungkinannya. Data historis buat Bitcoin dari 2017 kita lihat 3 kali naik dan 3 kali turun. Di 2017 mungkin ini kalau bull run, lalu di 2019 naik dikit gitu. 2020 juga bull run naik dan 3 kali turun. Di 2018 karena lagi bear market, 2021 walaupun lagi bull market tapi dia turun. Lalu di 2022 ya lagi bear market turun jauh juga. Berarti 50% ya. Berarti dari 4 aset tadi selama 6 tahun berarti, sorry bukan 5 tahun. 6 tahun ke belakang itu kemungkinannya 50% bahwa di bulan Mei bakal turun, bakal dump. Nah, kita nanti bisa coba nih, lihat aja nih nanti gimana nih. Bulan 2023 nih bulan ini ya. Kita lihat nanti gimana. Oke. Kita lanjut nih. Ini jadi kita tadi udah bahas emas, Dow Jones, IHSG, dan Bitcoin. Sekarang kita mulai. Kita bahas kira-kira penyebabnya apa sih? Ini saya akan membahas dari kacamata trader di side hustle saya, dan saya pernah menjadi manage dana orang juga, manage dana orang secara institusi, jadi saya tahu kurang lebih kira-kira apa sih penyebabnya. Tapi sebelumnya, stay tune dulu ya, saya mau promosi dikit dulu. Saya membuka kelas, namanya Crypto Trading Mastery. Ini adalah kelas di mana kita akan belajar cara mendulang cuan dari aset kripto. Dan ini nggak cuma trading doang, walaupun namanya Crypto Trading Mastery ya. Kita akan mengajarkan kalian, pertama, personal finance kalian seperti apa, dan kita akan memberikan assessment ya. Saya akan memberikan assessment kira-kira ini bagus atau enggak untuk invest di kripto. Lalu mempelajari mindset, saya akan menggembleng kalian untuk mendapatkan mindset yang benar gitu. Terus kita belajar juga tentang kripto dan blockchain. Terus decentralized finance, di mana kita bisa ngambil cuan sebenarnya lumayan banyak nih dari decentralized finance dibandingkan dengan trading doang gitu di kelas ini. Baru nanti kita technical dan fundamental analysis, baru ada manajemen portofolionya juga gitu. Nah, apa aja sih yang bakal diajarin? Pertama ya kelas online. Di sini seminggu 2 kali selama 90 menit kalian akan belajar mengenai materi-materi yang tadi gitu ya. Dan kalau misalkan nggak datang atau nggak hadir kelas, rekamannya ada, tinggal dicek. Terus modul ini udah ada banyak banget sebenarnya, mulai dari metode trading, cara analisa, jurnal, dan sistem trading, semua udah saya bikin, udah siapin buat kalian. Video materi ada kurang lebih 100 jaman. Kemarin tuh saya terakhir ngitung ada 95 atau 96 gitu. Itu masih cuman kayak 70-80% dari materinya. Berarti ada 100 jam lebih lah. 110-120 jam gitu total video materinya. Ini ada 20 lebih topik ya, mulai dari trading, spot trading, futures, farming, dan semuanya tentang kripto. Kayak gitu. Dan teman-teman cukup sekali bayar aja. Di sini kita ada lifetime access namanya. Nanti kalau saya bikin kelas lagi, kedepannya boleh silahkan masuk revisit bebas. Sekali aja. Dan nggak lupa, tentu ada yang namanya grup dan komunitas, di mana saya memberikan analisa dan nge-share mindset dan bagaimana cara menyikapi event-event yang ada di pasar finansial. Daftar sekarang, 3 juta rupiah aja, registrasi, sebenarnya bisa menghubungi saya di Telegram atau di WhatsApp. Info ada di deskripsi ya, silahkan dilihat gitu. Oke, cukup ya promosinya ya. Kita mulai. Apa sih penyebabnya pasar itu turun atau stagnan di bulan Mei? Nah, gini. Pertama ya yang pasti market partisipan ya. Para orang-orang yang bukan bekerja tapi berpartisipasi di pasar, itulah menyebabkan pasar harga naik atau turun. Nah, gini, karena Mei ini menjelang musim panas. Nah, mungkin teman-teman bakal bingung lah, emang musim panas kenapa emang ya? Nah, ini sebenarnya bukan masalah pakai primbon atau gimana, tapi musim panas ini kita harus melihat cultural significance atau signifikasi budaya di dunia barat atau di dunia barat kan, maksudnya di dunia barat itu ya Amerika, Eropa dan segala macam, yang mana sebenarnya di bulan-bulan tengah tahun itu adalah musim panas. Gini, setiap tipikal ya, ini tipikal investor institusi yang dia kerja misalkan di Wall Street atau di apalah gitu. Itu tuh biasanya gini, tengah tahun itu mereka laporan profit, baik itu trader saham, baik itu hedge fund, baik itu institusi segala macam, biasanya laporan profit itu 2 kali setahun. Di antaranya tengah tahun. Nah, jadi kalau misalkan tengah tahun laporan, biasanya kan mungkin bulan Juni gitu ya. Mei itu udah mulai siap-siap dong. Berarti kalau ada posisi apapun jual atau ada posisi yang udah cuan, ya mungkin akan dijual gitu. Nah, dijual sehingga mungkin menyebabkan selling pressure gitu. Jadi ada juga kalau saham-saham ya pembagian dividen banyak tengah tahun juga.
Sehingga ada selling pressure mungkin antara yang udah dapat dividen nih, ya udah gua jual aja deh gitu. Ada yang kayak gitu juga. Atau ada beberapa saham yang jelek ternyata bagian dividennya. Ya orang bakal sentimennya bakal bodoh dong, bakal jelek nih, jual lah gitu. Biasanya itu terjadi banyak di bulan Mei kayak gitu. Terus ada lagi liburan musim panas, Juni, Juli, Agustus. Saya sebagai orang yang pernah tinggal di Swedia 2 tahun, lihat bahwa orang barat itu ya, itu sangat mendewakan yang namanya liburan musim panas. Jadi liburan musim panas tuh tipikalnya nggak mau kerja orang, maunya liburan aja. Ya nggak 3 bulan banget ya, tapi mungkin minimal adalah 1 bulan atau 1,5 bulan yang orang tuh kalau nggak liburan ambil cuti, males-malesan mereka gitu. Jadi liburan musim panas ini ya udah akibatnya kalau karena banyak yang kayak gitu, investor-investor pada keluar dari pasar dong. Jadi makanya pasar stagnan. Jadi ini penyebab pasar turun, yang dua ini. Yang ini mungkin penyebab pasar stagnan, atau bisa juga mereka jual sahamnya atau jual asetnya buat liburan gitu. Seperti itu. Nanti balik lagi September atau Oktober kalau udah jadi autumn atau autumn itu musim gugur. Itu udah mulai dingin dikit, nah itu musim panas sudah selesai, mulai kerja lagi kayak gitu. Kalau misalkan ternyata pasar masih naik, karena memang sekarang di akhir ya di 2020-an ini, 2018 ini era internet seluruh dunia ikutan. Jadi ya kalau para tipikal investor barat ini liburan atau jual ya nggak masalah, selama investor-investor lain misalkan dari Asia gitu kan, yang nggak terlalu banyak liburan musim panasnya, atau dari Timur Tengah dan segala macam, itu masih ikutan sehingga masih berpartisipasi pada pasar. Tapi pada umumnya narasinya masih kayak gitu, mereka akan mulai membuat pasar itu stagnan minimal atau maksimal turun di bulan Mei, seperti itu. Nah, sekarang Bitcoin nih, ini mungkin sedikit gambaran aja ya. Ini di 2021 ceritanya nih. Ini saya tandain 2021. Ini harga Bitcoin udah naik jauh banget. Mungkin kalau dari ini kan Januari, Desember, November, Oktober. Mulai dari Oktober atau September, kita lihat ini ada kenaikan nih. Dan ini kalau dicocok logiin mirip dengan yang saya bilang, mereka kembali saat musim panas. Musim panas berakhir ya, berarti musim gugur di Oktober atau November. Ada kan itu kan kejadian tuh. Itu. Dan akhirnya setelah kembali, market partisipan kembali, mereka mulai akumulasi, mulai trading, mulai naik, nilai aset nambah tuh sampai di di tahun baru masih kayak gitu juga gitu. Terus masih naik terus. Bulan April akumulasi dan cuan. Dan ini di bulan Mei nih. Ini di bulan Mei udah jual dan nikmatin duitnya gitu. Jadi April Mei mereka udah cuan, ya jual, nikmatin duitnya. Terus kalau udah turun, nah ini buyback nih di sini. Ini kalau nggak salah Juli atau Agustus gitu. Kayaknya Agustus ya kalau nggak salah. Nah itu kan Agustus bulan udah agak akhir-akhir tuh musim panas tuh. Mulai mereka balik lagi. Seperti itu. Dan akhirnya ya ini karena memang bear market ya udah mulai jual. Dan terjadi juga ini sudah naik di bulan Mei, jual lagi, sell in May, go away terus, liburan lagi. Lalu ini kalau nggak salah di bulan November Desember nih mulai akumulasi. Udah akumulasi, pasar naik. Sekarang bulan Mei, baru 1 hari nih. Saya baru bikin video ini tanggal 1 Mei. Kita nggak tahu nih. Kemungkinan besar mereka udah pada cuan. Pertanyaannya adalah dijual apa enggak nih? Ya kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Cuman kalau misalkan metode yang tadi yang saya bilang mereka mengikutinya gitu, atau mereka pada liburan atau segala macam, atau mungkin ada faktor makroekonomi lainnya ya, bulan Mei kecenderungannya akan turun atau minimal stagnan gitu. Menurut kalian gimana? Coba di komen ya. Terima kasih sudah nonton dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.